jadikan buat setiap kami. Kami bersyukur ya Bapa, kami boleh kembali ada di dalam bait kudus-Mu. Kami boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biar semua yang sudah kami lakukan Tuhan menjadi satu dupa yang berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu. Mari Roh Kudus terus Engkau yang berkarya dalam hidup setiap kami. Melalui kebenaran firman-Mu kami mau tetap belajar Tuhan. Untuk terus Tuhan dibawa di dalam pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih Bapa, dan mampukan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman seperti yang Engkau mau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Kita belajar bagaimana terang itu yang akan menguasai kegelapan. Di dalam Yohanes 12 ayat 46 saudara. Yohanes 12 ayat 46 dikatakan bahwa aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya saudara. Supaya Tuhan mau kita itu tidak tinggal di dalam kegelapan. Terjemahan yang lain itu supaya tidak akan tinggal di dalam kegelapan. Bahasa Indonesianya aja supaya bisa dibaca. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak tinggal di dalam kegelapan. Saudara, artinya kita tidak tinggal di dalam kegelapan, kita ini harus punya terang Tuhan. Ya saudara, terang Tuhan itu firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya saudara, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku, pelita buat saudara dan saya. Untuk kita ini diterangi langkah demi langkah bersama dengan Tuhan. Terang bagi setiap jalanku, tidak kesasar ya saudara-saudara. Kalau gelap itu tidak bisa tahu jalan mana yang harus kita tempuh, tapi firman itu menjadi pelita bagi kaki saudara dan saya dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat yang 130. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Seringkali kita tidak mengerti akan firman Tuhan ya saudara. Oleh sebab itu saudara dan saya belajar berdoa, minta disingkapkan setiap firman-firman itu, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan, terang Tuhan itu boleh kita jalani ya saudara-saudara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali saudara-saudara saya itu suka dapat firman. Nanti di sini nih firmannya itu sama. Itu sering sekali. Nanti ada Bom-Bom, ada Lucky, ada Ciina itu cerita tentang firman itu. Itu adalah pekerjaan roh ya saudara. Ada Ibu Nani yang saya dapatkan itu nanti dijabarkan oleh mereka. Itulah ya saudara-saudara pekerjaan roh. Sehingga ketika kita berdoa, ayo Tuhan singkapkan apa. Seringkali kan pemikiran manusia itu terbatas ya saudara-saudara. Tapi kalau kita belajar bagaimana teman-teman kita, saudara-saudara kita maupun hamba-hamba Tuhan yang lain bisa menyingkapkan lebih dalam lagi arti daripada kebenaran firman itu. Sehingga firman ini adalah menjadi pelita bagi setiap kaki kita dan terang bagi setiap jalan-jalan kita. Untuk kita, saudara dan saya, tidak tinggal di dalam kegelapan. Ya saudara. Di dalam Ayub 12 ayat yang ke-22. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Ya saudara, Tuhan yang menyingkapkan rahasia kegelapan. Enggak ngerti tadinya ya saudara-saudara
firman Tuhan yang kita baca seringkali itu enggak sampai tersingkap dengan sempurna. Tapi ketika dia menyingkapkan, kita bisa lebih mengerti akan setiap firman-firman yang disampaikan lewat Roh Kudusnya ya saudara, yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Satu kali saudara, saya ini didoakan seorang hamba Tuhan. Katanya, ayo jalan sama aku. Jangan nengok ke belakang. Ayo jalan sama aku. Ini firman Tuhan dapatnya seperti itu ya saudara-saudara. Artinya saya ini disuruh jalan sama Tuhan. Jangan nengok ke belakang. Saya gak ngerti ya saudara-saudara. Tapi ya saya tetap berdoa, aduh Tuhan tolong saya. Ampuni saya kalau saya ini tidak mau jalan sama Tuhan ya saudara. Tapi waktu itu tuh belum ngerti apa itu arti firman Tuhan ini buat saya. Sampai satu kali didapatkan di dalam Yesaya 43 ayat 18. Supaya saya itu tidak lihat yang dulu-dulu ya saudara-saudara. Karena Tuhan ini sudah menyediakan sesuatu yang baru. Yang sudah ada ya saudara, yang Tuhan sudah sediakan. Belumkah engkau melihatnya? Itu Yesaya 43, 18, 19 itu firman yang saya dapatkan ya saudara-saudara. Jadi ketika firman itu disingkapkan, oh iya ngerti. Saya ini tidak mau jalan sama Tuhan karena ngelihat terus yang ke belakang. Ngelihat lagi yang masa lalu. Mungkin masa lalu lebih enak, lebih nyaman, segala ya saudara-saudara. Biasanya kan manusia seperti itu. Enggak mau melangkah bersama dengan Tuhan. Sesuatu yang baru, yang belum saya tahu. Tapi Tuhan sudah sediakan. Ya saudara-saudara, ketika saya berdoa dan berdoa, puji Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan di tempat ini ya saudara. Ada Lucky yang saya ingat, ada Cina, ada Pak Gideon, ada Ibu Nani. Itu cerita tentang Yesaya 43 ayat 18-19 ini. Jadi saya tuh lebih mudeng ya saudara-saudara. Lebih lagi, oh iya ini. Saya ini dapat firman ini supaya saya itu mau jalan sama Tuhan. Jadi saya bertobat, ya Tuhan ampuni saya mau Tuhan jalan sama Engkau. Jalan sama Engkau. Terus saya perkatakan itu supaya apa? Supaya iman saya itu bangkit. Untuk mempercayai akan kebenaran firman. Ayat yang ke-18 dulu. Coba dibaca. Ayat yang 8. Nah ini keadaan saya itu seperti dulu. Seperti ini. Firmannya janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, artinya Tuhan sudah sediakan saudara. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Itu firman yang saya dapatkan. Iya Tuhan, terima kasih. Ketika firman Tuhan itu disingkapkan ya saudara, maka timbul iman untuk kita mempercayai Tuhan ya saudara. Jadi ketika saudara dan saya untuk tidak tinggal di dalam kegelapan, kita harus terhubung ya saudara dengan sumber daripada terang itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang dikatakan akulah terang dunia. Sebagai sumber dibutuhkan juga iman ya saudara-saudara. Kemarin dikatakan di firman Tuhan oleh Ibu Abigail bertolak dari iman. Cina menerangkan. Bertolak dari iman itu ketika saudara dan saya ini mau mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat firman-Nya, maka akan timbul iman. Iman ini ya saudara-saudara yang menghubungkan Tuhan dengan kita. Firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita gali terus ya saudara, yang disingkap oleh Roh Kudus itu akan menimbulkan iman. Sehingga iman itu yang kontakkan kita dengan sumber terang itu ya saudara-saudara. Sehingga seperti saya ketika dapat firman timbul iman. Sehingga iya Tuhan saya percaya, saya mau jalan bersama dengan Engkau. Saya tidak mau ingat-ingat yang dulu. Saya mau terus memandang apa yang Tuhan sudah sediakan buat saya. Dan itu terus saya kerjakan sampai sekarang ya saudara-saudara. Sehingga tidak mengingat-ingat yang dulu.
Karena Alkitab ngomong jangan ingat-ingat yang dulu, yang lama-lama gitu ya saudara. Karena itu seringkali yang membuat saudara dan saya ini tidak berani melangkah bersama dengan Tuhan. Itu pengalaman saya ya saudara. Biar kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika terang itu ada dalam hidup saudara dan saya, kita juga bisa menjadi saluran berkatnya Tuhan. Hidup di dalam terang. Efesus 5 ayat yang ke-8. Efesus 5 ayat ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara dan saya bagiannya hidup sebagai anak-anak terang. Artinya hidup saudara dan saya ini menjadi saluran berkat. Melalui hidup saudara dan saya, terang itu boleh dipancarkan ya saudara-saudara. Seperti cerita kalau kita menghadapi Natal ini ya saudara-saudara, kita ingat cerita bagaimana kelahiran Tuhan Yesus dari seorang Maria ya saudara, yang mau dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Allah Bapa ya saudara, menjadi seorang yang melahirkan terang itu ya saudara. Di dalam Lukas 1 ayat 38. Kata Maria ketika malaikat Gabriel itu datang kepada Maria bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bagian saudara dan saya, jadilah padaku menurut perkataanmu, menurut apa yang Tuhan mau. Sehingga lewat hidup saudara dan saya, kita ini bisa menjadi bagian daripada terang Tuhan yang sudah datang di tengah-tengah dunia ini. Supaya lewat hidup saudara dan saya bisa memancarkan terang itu di tengah-tengah kegelapan. Karena kita sendiri tidak ada di dalam kegelapan ya saudara-saudara. Tapi lewat hidup saudara dan saya bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk datang kepada terang itu. Sehingga lewat hidup saudara dan saya bisa menjadi berkat seperti Maria. Jadilah padaku Tuhan menurut perkataanmu. Apa yang Tuhan mau lewat kebenaran firman, ini yang boleh kita lakukan ya saudara-saudara. Karena apa? Karena kita ini terhubung dengan sumber terang. Karena kita ini punya iman untuk tetap mempercayai bahwa ada Tuhan sebagai sumber terang dalam hidup saudara dan saya. Sehingga lewat hidup saudara dan saya bisa memancarkan terang itu. Saudara, biarlah ini perenungan kembali kepada kita sendiri ya saudara-saudara. Aku telah datang di dalam dunia. Yohanes 12 ayat ke-46. Aku telah datang ke dalam dunia supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak tinggal di dalam kegelapan. Ya saudara, membawa banyak jiwa-jiwa untuk ke dalam terangnya Tuhan ya saudara. Lewat doa kita, lewat kasih kita, lewat perhatian kita. Biarlah lewat hidup kita ya saudara, perkataan kita, gaya hidup saudara dan saya memancarkan terang Tuhan. Sehingga orang bisa melihat, iya ada terang Tuhan dalam hidup kita ya saudara. Biar perenungan firman ini membekali hidup saudara dan saya. Ayo terus hidup terkoneksi dengan terang Tuhan yang membawa ya saudara-saudara, iman kita ini tetap punya hubungan yang baik. Iman yang timbul dari kita mendengar firman. Karena firman Tuhan itulah ya saudara-saudara yang membuat saudara dan saya ini tetap terus terhubung dengan sumber terang itu. Amin. Itu saja yang bisa saya siarkan. Tuhan Yesus memberkati. Suatu gambaran maksudnya di dalam terang yang seperti saudara saat ini ya. Di sini ada lampu banyak kan? Nah, saudara dan saya ada di dalam sini, di dalam ruangan ini. Kalau saudara keluar dari suatu ruangan yang terang, saudara gak akan bisa melihat sesuatu. Maka dikatakan tinggallah di dalam terang. Ya kan tadi katakan kan, tinggallah di dalam terang. Karena pada saat engkau tinggal di dalam terang,
maka semuanya kelihatan. Betul? Sehingga kalau kitanya itu di dalam terang, saudara pernah kalau dalam gelap ya, gak ngerti apa-apa, lalu pakai bedak ceritanya ya, nanti gak karu-karuan. Saya teringat pada suatu saat kita itu pergi kemana ya, ke Subang waktu itu. Nah di kamar hotel kita itu terang, tapi gak ada kaca saudara ya, gak ada kaca, sehingga kan waktu itu mau keluar gitu ya. Nah si Sofi itu ngomong sama Freddy, kok pakai itu, pakai apa, sunblock. Nah, si Freddy itu pakai sunblock, nggak ada kaca, rada gelap, dia cuma begini. Terus akhirnya ketemu sama Sofi, kok mukanya putih banget sampai kayak gini, dilapin gitu ya. Terus soalnya gak ada kaca, gelap gitu. Nah, jadi akhirnya dilapin. Karena apa? Karena di dalam kegelapan kita itu tidak melihat kotoran-kotoran yang ada dalam hidup kita. Tapi begitu kita di dalam terang, otomatis kita akan bisa melihat. Nah begitu juga gini, selama kita hidup di dalam terang, otomatis percayalah semua dosa-dosa kita itu diterangi sama Tuhan. Sampai kita ngerti, oh yang ini aku tahu ini gak benar, yang ini salah, yang ini Tuhan tegur ya. Seperti Ibu Batlan dikatakan tadi, jangan noleh ke belakang, jangan lihat yang dahulu-dahulu ya. Gak nyadar, tapi begitu di dalam terang akan diterangkan semua. Yang ini gak boleh, yang ini gak boleh, yang ini jelek ya. Sehingga kita tahu hidup di dalam terang akan membuat kita berjalan di dalam terang. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami selama 1 jam ini boleh menyembah Engkau. Kami boleh memuji namamu. Boleh berada di dalam terang yang ada di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya selama kami ada di dalam terang, kami bisa melihat dengan jelas apa yang ada dalam hidup kami. Baju apa yang kami pakai, kotoran apa yang menempel dalam hidup kami. Kami bisa melihat dan kami bisa membaca. Tetapi di dalam kegelapan kami tidak akan dapat melihat apa-apa. Bapa, kami mengucap syukur karena terang sudah datang. Dan terang inilah yang membuat menerangi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah datang ke dalam dunia ini sebagai terang. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Siapkan hati kami Tuhan. Untuk tanggal 14 nanti kami akan menerima sesuatu yang berasal daripada-Mu. Biarlah pelita-pelita yang Kau siapkan buat kami dapat pakai kemanapun kami pergi. Seperti firman-Mu dalam Mazmur tadi Tuhan, bahwa pelita buat kaki kami untuk menerangi jalan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami tetap mau berdoa buat keadaan bangsa dan negara kami dalam menghadapi perubahan cuaca saat ini ya Tuhan. Kami datang di dalam namamu. Biarlah apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam perubahan cuaca ini Tuhan. Kami minta di dalam namamu. Biarlah Engkau yang mengendalikan keadaan atmosfer dan juga keadaan akan cuaca di dunia ini. Kami tahu Engkau berdaulat atas segala sesuatu. Apapun yang Kau izinkan terjadi tidak akan sangat membahayakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden kami Tuhan. Biar dapat menyelesaikan tugasnya sampai garis akhir. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengganti daripada Bapak Jokowi. Untuk yang akan dapat meneruskan akan semua visi-visi yang Kau taruh dalam hidupnya. Kami doakan Tuhan akan pemilihan presiden yang akan diadakan tahun 2024. Kami doakan Tuhan
biarlah pengganti daripada Pak Jokowi adalah orang-orang yang berkenan di hati-Mu. Engkau memilihkan Tuhan sehingga tongkat estafet ini dapat diteruskan untuk dapat membuat Indonesia menjadi maju, Indonesia menjadi kuat, Indonesia menjadi contoh dan teladan buat yang lain. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami sangat percaya Tuhan, Engkau tetap akan mengendalikan Indonesia. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan yang berasal daripada-Mu turun atas hidup kami Tuhan, sehingga sepanjang hari ini penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Berkati akan mata kami ini Tuhan, telinga kami ini Tuhan, dan bibir mulut kami. Biarlah indera-indera ini dapat melakukan tugasnya, melihat, mendengar, dan berbicara seperti yang Engkau mau. Tuhan, biarlah hati kami ini hati yang terus melekat kepadamu, diterangi dengan terang-Mu. Semua ketegar-tekukan kami, kebodohan kami dipatahkan ya Tuhan, sehingga kami menjadi anak-Mu yang menjadi anak yang menurut kepadamu. Ini ke tangan kami, biarlah tangan kami diurapi dengan minyak, sehingga pekerjaan kami hari ini apapun yang kami kerjakan bersama dengan Engkau, kami akan berhasil oleh karena anugerah-Mu. Biarlah kaki kami ini pun dipagari Tuhan untuk melakukan dan berjalan dalam pagar yang sudah Engkau tentukan dan tidak menyimpang daripada apa yang sudah Kau tentukan untuk kami jalani hari ini. Terima kasih Bapak. Kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Segala sesuatu kami tahu Engkau tetap pegang kendali atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.